Mungkin ada masukan daripada teman-teman biar bisa kami tambahkan dalam jadwal kegiatan daripada di bulan Mei ini. Jadi waktu berikan. Pak Wakil, silakan. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua selaku pimpinan rapat dan rekan-rekan anggota BAMUS yang kami hormati. Tentu seperti apa disampaikan tadi, ada pembentukan 3 pansus. Pansus 9 membahas ranperda tentang penyerahan modal pada perusahaan daerah Tirta Sewa Dharma. Pansus 10 ranperda tentang penyertaan modal daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali. Dan ketiga, pembentukan Pansus 11 ya untuk membentuk gugus tugas COVID-19, memberikan dukungan, penguatan dan pengawasan politik terhadap pelaksanaan penanganan wabah COVID-19. Nah, tentu di sini perlu kami sampaikan pada Bapak Ketua terutama dan rekan-rekan sekalian bahwa dari Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia yang mana sudah dibacakan tadi bahwa ada 4 item yang harus kita ketahui. Pertama adalah proses pembahasan perubahan alokasi anggaran dan refocusing APBD ya oleh kepala daerah harus memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Artinya kondisi yang ada sekarang kita di DPRD belum mengetahui persis seperti apa dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Tentu ini belum ada komunikasi dengan kita. Itu yang sangat penting yang kita ingin ketahui. Maka itu dari pansus yang kita baca ini kan yang terkait baru pansus 11, tetapi ini tidak terkait di dalam hal bagaimana kita terlibat di dalam refocusing anggaran ini, yaitu pergeseran anggaran ini. Maka dari itu kita meminta mungkin di Sekwan untuk menyampaikan kepada pemerintah agar bisa kita diajak berkomunikasi tentang refocusing anggaran di dalam kegiatan APBD ini. Yang kedua, ada hasil perubahan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah harus dikirim kepada DPRD sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pelaksanaan. Nah, ini merupakan terkait dengan pembentukan Pansus 11. Dan sampai sekarang kita belum menerima hasil perubahan anggaran tersebut. Maka dari itu mohon sekretariat segera meminta. Oke. Yang ketiga, DPR dapat melakukan rapat kerja. Ya, rapat kerja untuk meminta penjelasan pemerintah atas pelaksanaan alokasi anggaran atau refocusing kegiatan APBD dalam rangka penanganan COVID. Nah, ini dari ketiga ini, ya dari ketiga yang kita diberikan kewenangan oleh ADEKSI Kota seluruh Indonesia, satu pun belum ada yang dikomunikasikan dengan kita. Maka dari itu kita berharap segera pemerintah melakukan komunikasi dengan kita. Yang pertama menyampaikan berapa anggaran, yang kedua mengirim alokasi anggaran sudah digeser, dan ketiga sedikit tidaknya ada komunikasi dengan kita atau rapat kerja, mungkin di sana disebut dengan bagian apa ya untuk menangani COVID dengan kita yang ada di DPRD Kota Denpasar. Dan selanjutnya yang keempat ini membentuk gugus tugas COVID-19. Nah, ini artinya ketika kita sudah membentuk pansus gugus tugas COVID-19, yang kita awasi adalah pergeseran anggaran atau refocusing APBD 2020 ini, sehingga kita tidak mubazir membentuk gugus yang dimaksud. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita baca, itulah yang akan kita awasi. Maka itu kami minta segera sekretariat untuk meminta hasil daripada pergeseran alokasi anggaran atau refocusing APBD, sehingga kita semua bisa membaca, menelaah dan memahami
anggaran-anggaran apa saja yang digeser atau pergeseran anggaran di posting mana, sehingga kita mampu untuk mengkaji dan memberikan masukan. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Sangat baik, dan beliau selalu dari awal mengingatkan tentang apa budget anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan daripada COVID, sehingga kami dalam pertemuan dengan Bapak Wali Kota kemarin juga kami sampaikan yang mana berdasarkan daripada penyampaian kita, instruksi kita tentang ketegasan daripada kepala daerah untuk mengatasi daripada COVID-19, barulah tercipta akan diterbitkannya perwali, yaitu tentang pembatasan kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di kota desa kami. Mungkin perwalinya itu akan jadinya nanti akan disosialisasikan tanggal 15 Mei yang akan datang. Sehingga berdasarkan itulah beliau baru akan merancang daripada berapa besaran budget anggaran yang akan dibutuhkan untuk penanganan COVID ini. Mungkin ada 3 poin itu, pertama terhadap tentang kesehatan, yang kedua tentang kesejahteraan sosial, yang ketiga mungkin ada kebutuhan yang lain-lain, sehingga di sini akan dibagi mungkin menjadi 3 poin tentang daripada penanganan ini. Inilah perlu kita diajak sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil, sehingga kalau sudah ini disiapkan nanti akan dibahas dulu oleh Pemperda kita untuk menyiapkan materinya. Makanya tadi meminta nanti Pemperda dalam segera, karena juga daripada rancangan perda yang masuk 2 ini tentang penyertaan modal Sekadharma dan penyertaan modal untuk Bali Mandara ini juga baru masuk. Baru hari ini mungkin akan masuk itu Pak, soalnya sudah keputusan ada. Jadi wali kota tidak hanya memberikan laporan kepada kita tentang berapa budget, sistemnya kayak apa, itu selalu dikoordinasikan dengan kita. Sehingga kita pun selalu dewan yang mana juga perizinan pemerintahan Kota Denpasar mempunyai satu dasar untuk nanti kita mensosialisasikan dalam pergerakan kita di Kota Denpasar ini. Mungkin itu Pak Wakil, tinggal menunggu dumunnya, anunya karena masih dipersiapkan. Tadi juga kita dapat kontak dengan Pak Beda juga menunggu dari perda baru ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, ada masukan? Pak Tananjaya, silakan. Terkait dengan masalah karena dalam ini sekarang akan ada sosialisasi melalui tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa Uranda dan desa Adat. Pak Tananjaya, ini masukan yang bagus. Pembatasan yang dimaksud utamanya pembatasan antar kabupaten dulu. Sehingga semua tokoh batas yang ada di Kota Denpasar ini makanya diikuti sebuah himbauan ini, sosialisasikan di bos. Biar tidak seperti sekarang kita keras kemarin ngomong sama majelis adatnya. Karena makin kan yang turun aturan peraram di masing-masing banjar kan ngendah nih. Tidak sama. Ada untuk jalan, ada begini, ya nak gunaan ini sing tawang ini. Ada yang seperti itu. Nah, sehingga harapan kita majelis Madya melalui desa Pekraman, desa adatnya untuk mengeluarkan satu peraram biar itu yang dipakai acuan oleh masing-masing banjarnya. Harus diikuti oleh masyarakat, tugas-tugas daripada Satgas Covid yang dibentuk di masing-masing banjar itu. Sanksinya apa? Sama.
tidak ada sanksi bermacam-macam. Jadi merata kalau beras 5 kilo bagi yang melanggar, ya beras 5 kilo semua. Dan yang paling bagus mengeluarkan sanksi ini adalah adat. Karena kita di Bali ini berdasarkan daripada masyarakat adat yang mendukung daripada pemerintahan kita, itu kekuatan adat sangat luar biasa dalam hal kita ada di provinsi Bali ini. Karena makin juga ini kita ada tidak, makin sudah ada urban. Nah, murah ini bagi mungkin teman-teman atau masyarakat kita yang punya usaha kos-kosan, kalau bisa sementara lebih baik jangan terima kos-kosan baru lah. Karena dia masuk zona merah di sana, dia lari ke sini, berarti kan dia membawa permasalahan baru lagi. Itu mohon. Kalau kita ingin sehat semuanya, ya enggak ini terus bertambah terus, kan yang rugi kita juga bersama-sama. Sama dengan pedagang mungkin yang ada di jalan-jalan itu banyak sekali. Kalau memang dia ingin berusaha dagang, datanglah ke pasar. Kasih pedagang di pasar barang-barang yang dijual, biar tak pedagang kita mati juga. Kan lebih baik begitu, kita sama. Kita selaku supir dirinya memberikan barang kepada pedagang, jadinya kan seperti itu. Nah itu. Jadi jangan membuat suatu permasalahan baru di masyarakat. Juga karena ini merupakan berkepanjangan dari 11 Maret sampai sekarang 2 bulan lebih sudah kita di rumah dan dah mulai berpikir masalah isi perut dan lanjut khidmat sudah meningkat juga. Ini juga perlu kita pikirkan bersama-sama. Sehingga harapan kami kalau sudah itu dari majelis dan dimenurunkan kepada desa adat dan dipakai acuan oleh Banjarmasin, sehingga Satgas COVID yang telah dibentuk baik di desa di Banjar-Banjar itu akan memahami fungsi tugasnya dengan kesadaran dan kesedikatan kita bersama mungkin pasar virus COVID ini bisa akan. Mungkin itu sedikit kami terus silakan Pak Fakir. Ya, terima kasih terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Tananjaya. Tentu yang kita harus ketahui pertama adalah isi daripada perwali tersebut. Untuk saat ini perwali sudah ada masuk? Belum terbit ya? Nah, minimal draftnya Pak, minimal draftnya kita tahu sehingga apa yang menjadi tugas kewajiban terhak daripada termasuk kita sebagai anggota dewan sudah tahu yang mana nanti akan melakukan tugas sebagai satgas di dalam pansus tersebut. Maka dari itu seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada pakem tugas tidak dipahami oleh para petugas. Maka dari itu kami dari awal rapat ini sudah pernah menyampaikan kepada Pak Sekwan untuk bagaimana apa dan kewenangan daripada petugas-petugas lapangan yang menjadi pengawal daripada COVID ini. Maka dari itu di dalam perwali ini tentu di sana ada hak daripada masyarakat, ada kewajiban daripada masyarakat, ada sanksi. Sanksinya pun ini seperti disampaikan tadi, yang sepakat adat yang melaksanakan akan tetapi disesuaikan dengan sanksi yang tercantum di dalam perwali tersebut. Sehingga antara desa yang satu dengan desa yang lain atau adat yang satu dengan adat yang lain memiliki kesamaan pelaksanaan sanksinya. Oke, maka itu kita ingin tahu juga karena waktu penerapannya pertengahan Mei tinggal 4 hari lagi. Maka itu kami mohon dari Pak Sekwan untuk sedikit tidaknya memberikan gambaran bayang kepada kita sedikit draft daripada isi perwali tersebut. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil. Jadi untuk perancangan perwali kita sudah naik di provinsi sebagai gubernur. Jadi mungkin akan segera ini dan diberikan baik itu rancangannya setelah dapat ACC dari gubernur.